Perkenalkan, nama saya Ferdian Jayaputro dari kelas N1A. NIT saya 572011117743. Di sini saya akan berpidato dari tugas bahasa Indonesia yang kemarin. Judul pidato saya, Stop Kegiatan Bullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan teman-teman kelas yang saya cintai dan saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur terhadap kehadirat Allah SWT sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa kita aturkan junjungan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya Ferdian Jayaputro akan berpidato dengan topik Stop Kegiatan Bullying. Hadirin sekalian, bullying adalah suatu bentuk intimidasi fisik dan psikologis yang terjadi secara terus-menerus membentuk pola kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mendemonstrasikan kekuatannya kepada orang lain. Tentunya kegiatan bullying ini memiliki banyak dampak negatif dan meresahkan bagi pelaku maupun korban. Bullying bisa berupa perilaku mengejek, mengancam, mencela, memukul, merampas, bahkan didikan yang keras. Bullying berkembang dari berbagai faktor lingkungan yang kompleks. Faktor yang kompleks tersebut ada dari berbagai faktor. Yang pertama, faktor keluarga. Kedua, faktor sekolah, dan faktor teman sebaya. Data hasil riset Program for International Students Assessment atau disebut PISA tahun 2018 menunjukkan murid yang pernah mengalami bullying di Indonesia sebanyak 41,1%. Persentase angka perundungan ini di Indonesia ini berada di atas angka rata-rata OECD sebesar 23%. Perilaku bully ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, bahkan sering terjadi di negara-negara maju seperti contohnya Amerika, Inggris, dan negara-negara lainnya. Selain itu, apa saja memang penyebab dari bullying ini, kenapa bisa terjadi? Yang pertama, disebabkan oleh masalah pribadi. Salah satu pemicu seseorang menjadi bully atau orang melakukan tindakan bully ini karena memiliki masalah pribadi yang membuatnya tidak berdaya di hidupnya sendiri. Contohnya pada anak-anak, penyebab seperti perkelahian berlebihan di rumah, pencurian orang tua, atau adanya anggota keluarga yang menjadi pecandu narkoba dan alkohol dapat memicu terjadinya bullying ini. Lalu yang kedua, rasa iri pada korban. Penyebab bullying yang kedua ini adalah disebabkan karena rasa iri pelaku terhadap korban. Rasa iri ini bisa muncul akibat korban memiliki hal yang sebenarnya sama istimewanya dengan sang pelaku, tetapi sang pelaku ini merasa kurang puas dengan apa yang dimilikinya. Maka pelaku mengintimidasi korban agar korban tidak akan lebih menonjol dari dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, mencari perhatian. Terkadang pelaku tidak menyadari bahwa yang dilakukannya termasuk ke dalam penindasan atau bullying, karena sebenarnya apa yang dilakukannya adalah mencari perhatian. Jenis yang satu ini paling mudah untuk diatasi. Caranya adalah dengan memberikannya perhatian yang positif sebelum pelaku mencari perhatian dalam bentuk atau cara yang negatif. Dampak dari pelaku bullying sangatlah mengkhawatirkan dan meresahkan, baik bagi pelaku maupun korban bullying. Bagi korban bullying, pastinya perlakuan itu merenggut rasa percaya diri mereka, bahkan bisa-bisa korban bisa mengalami depresi. Sedangkan bagi pelaku bullying, tindakan itu akan menjadi kebiasaan untuk meningkatkan ego mereka. Lantas, bagaimana cara kita menanggulangi aksi bullying ini? Oleh karena itu, marilah kita tanamkan di jiwa kita untuk berhenti bullying. Kita mulai dari diri sendiri. Kita berhenti untuk mencari kesalahan orang lain. Jika ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Dan jika ingin dihormati, maka dihormatilah orang lain. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.